eksekutif New Image ini belum berubah ya. Yang pasti Gajayana masih gelodak-gelodak. Selamat sore arek-arek semuanya, selamat sore warga Jakarta. Saat ini saya sudah berada di Stasiun Gambir, salah satu stasiun keberangkatan utama di kota Jakarta ya. Selain tentu saja ada stasiun Pasar Senen. Dan akhirnya setelah mungkin sekitar 4 tahunan, saya bisa naik kereta api ini lagi. Keretanya ini kereta yang terkenal mahal, terkenal geloda-geloda kerangkaiannya. Dan sampai dengan video ini dibuat, menjadi kereta dengan rute atau jarak tempuh yang paling jauh. Dan ini dia perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang bersama kereta api Gajayana. Jadwal keberangkatan kereta Gajayana dari Stasiun Gambir kira-kira pukul 18.40 dan saat ini waktu masih ada sekitar 1 jam sebelum keberangkatan. Saya sedang menuju ke Hall Selatan ya, pintu keberangkatan kereta Gajayana. Setelah pemeriksaan boarding pass, saya menuju ke lantai teratas Stasiun Gambir. Dan kereta Gajayana nanti akan dipersiapkan di jalur 3. Wah, pas banget ya kedatangan saya di lantai teratas Stasiun Gambir. Disambut juga dengan kedatangan rangkaian kereta api Gajayana yang akan saya naiki. Datang dari arah Jakarta Kota ya, karena kereta ini istirahatnya di Jakarta Kota. Hari ini saya akan menuju ke area belakang rangkaian. Naiknya di belakang. Sebenarnya deg-degan ini. Saya naik di eksekutif 7 ngambil single seat yang saya nggak tahu akan dapat depan atau belakang, dan ya sudah pasrah aja sih kalau namanya single seat itu antara di ujung belakang atau ujung depan. Saya menuju ke eksekutif 7. Mantap jiwa. Ini 1C, selamat tinggal single seat paling depan. Ini dia kereta Gajayana. Saya milihnya random banget ini, Rek. Dan beruntungnya nomor 13 Bravo adalah single seat favorit saya, paling belakang. Adalah armada eksekutif New Image kereta Gajayana. Gajayana ini pakai nomor seri di kisaran 2016-2017. Kebetulan eksekutif 7 ini menggunakan seri tahun 2017 urutan yang ke-9. Dan kapasitas kereta eksekutif ini sebanyak 50 kursi. Konfigurasi kursinya 22. Arah perjalanannya kalau kelas eksekutif bisa diatur sesuai dengan keinginan, jadi nggak usah khawatir mundur ya. Nah, Rek, satu hal yang saya notice waktu pertama kali tiba di eksekutif 7 adalah rak bagasi kabin di sekitar kursi saya ini tipis banget nih. Ruang bagasinya segitu, sedangkan yang area-area yang lain, terutama yang tengah ini, lega-lega semua. Jadi hati-hati kalau memilih kursi, apalagi buat yang membawa bagasi yang gede-gede, koper-koper gitu, jangan yang ujung deh ya. Yang tengah ini lega semua. Nah, Rek, area bordes di sekitar nomor kursi saya 13 ini lega banget. Yang ini membuat kalau kursi nomor 13
menghadap ke arah saya akan mentok ke pintu. Kalau kakinya selonjoran bakalan keluar sampai pintu. Padahal ini kalau bordesnya agak dikurangi, lumayan nih. Kursi yang di ujung-ujung ini lebih leluasa. Dan sekalian karena udah kelihatan, ini adalah penampakan toilet di kereta eksekutif 7 Gajayana ujung nomor 13 ya. Di sini belum tersentuh hal-hal yang berbau-bau finishing kayu kayak yang mewah-mewah. Aduh. Kayak yang mewah-mewah yang lain ya, masih polos putih. Ada tisu gulung, dispenser sabun, wastafel, tempat sampah, ada kloset duduk. Udah gitu aja. Nih. Oh, kira-kira seperti ini nih perbedaannya. Ini bordes di ujung yang dekat nomor 1 ini lebih sempit, dan toiletnya juga lebih kecil. Kalau isinya sih sama aja, cuman ruangannya jadi lebih sempit. Tara. Rupanya di samping kiri rangkaian Gajayana di jalur 2 ada rangkaian Argo Bromo Anggrek yang baru tiba dari Surabaya Pasar Turi dan akan menuju ke Jakarta Kota. Istirahat dulu sebelum nanti berangkat lagi. Ya, jadi karena keterbatasan jalur di stasiun Gambir dan jalur 3 ini sudah terpakai atau terisi oleh rangkaian Gajayana, maka KRL yang akan melintas langsung di stasiun Gambir dari arah Jakarta Kota menuju ke arah Manggarai itu harus melalui jalur belok, jalur 4 ya. Ya, seperti ini udah wajar banget di stasiun Gambir. Jadi kereta yang melintas langsung ini nggak selalu ada di jalur lurus ya. Ini contohnya KRL-nya melintas langsungnya lewat jalur belok. Nah, Rek, pengen ngasih lihat atau ngasih tahu bahwa posisi kereta dalam satu rangkaian itu bisa random ya. Dalam artian begini, kalau nomor besar, nomor kecil di kereta ekonomi itu mempengaruhi maju mundurnya, memang di kelas eksekutif ini nggak ngaruh ya, karena semua bisa searah perjalanan kereta. Tapi buat yang pengen, wah saya pengen di belakang atau pengen di depan gitu kan, otomatis mana nih yang nomor kecil, yang di depan atau yang di belakang? Seperti ini contohnya. Di eksekutif 6, nomor kecil, nomor 1 ini ada di belakang. Aduh, digangguin KRL. Sedangkan di eksekutif 7 yang saya naiki, nomor 1, kursi nomor 1 ada di depan. Jadi 1C single seat ada di depan. Sedangkan di ekonomi 6, 1C single seat ada di belakang. Untungnya saya ngambil nomor 13 Bravo di eksekutif 7 dapat di belakang. Coba gimana ceritanya kalau saya ngambil 13B-nya di eksekutif 6? Pasti akan duduk di paling depan sebagai penjaga pintu yang kakinya pasti kepentok sama pintu ya. Jadi kira-kira seperti ini contoh langsungnya. Di dalam rangkaian kereta Gajayana yang hari ini saya naiki dari stasiun Gambir, terdiri dari satu lokomotif di paling depan, kemudian di belakangnya berturut-turut ada satu kereta pembangkit, kemudian di belakang kereta pembangkit ada satu kereta kelas luxury yang menggunakan luxury generasi kedua. Kemudian secara total ada 8 kereta penumpang, kereta eksekutif, dan jangan ketinggalan juga satu kereta makan atau kereta restorasi yang letaknya berada di tengah-tengah rangkaian. Aku nih pengen ngintip kedatangan kereta Argo Lawu tambahan, katanya persiapan masuk dari Solo Balapan. Cihui Argo Lawu, kereta terlope-lope meskipun yang ini versi tambahannya ya.
Stasiun Malang. Kereta Gajayana diberangkatkan tepat sesuai jadwal jam 18.40 dari stasiun Gambir, dan saat ini kita sudah melaju dengan lumayan kencang di kisaran kecepatan 106-107 km per jam, dan sedikit banyak sudah mulai kedengar suara gelodak-gelodaknya ya, klek 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 klek. Meskipun sebenarnya ini lebih kerasa suaranya daripada suspensinya yang gelodak-gelodak. Dibandingkan awal-awal kemunculannya dulu, itu gelodaknya lebih parah. Ini sedikit teredam, meskipun secara suara kedengar juga sih gelodak-gelodaknya gitu. Tapi nanti kita akan cek lebih lanjut ya, ini baru awal perjalanan sih. Oh iya Rek, lupa di mention nih, nanti pada nanyain juga. Karena kedengeran gelodak-gelodaknya nggak sih? Karena ini merupakan perjalanan malam di kereta kelas eksekutif, maka saya mendapat fasilitas selimut. Fasilitas ini dipinjamkan ya, bukan untuk diberikan secara cuma-cuma. Nanti pas turun ditinggal di dalam kabin kereta, atau mungkin biasanya ditarik kembali oleh prama atau prami. Ini sudah dibagi selimut belum lama setelah, kok belum lama sih? Nggak lama setelah keberangkatan maksudnya. Jadi kalau sudah merasa kedinginan bisa langsung dipakai, tapi sampai saat ini kayaknya masih sejuk-sejuk yang nyaman sih, belum sampai yang kedinginan banget. Gelodak-gelodaknya itu semakin terasa kalau pas lewat wesel ya, atau persambungan. Dedek. Kebetulan lagi ada Mbak Prami lewat, mari kita jajan sesuatu. Nah Re, ini hasil jajan saya tadi pas Mbak Prami lewat ya. Saya membeli satu gelas teh premium, harganya Rp15.000. Ayo, jangan lupa untuk selalu membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan kalian. Mari ngeteh. Wow, terbaik. Kayaknya di luar hujan deh, tapi nggak terlalu kelihatan hujannya sih, cuman bunyi kayak air hujan nabrak ke arah keretanya gitu. Dan beginilah derita naik kereta di perjalanan malam, nggak bisa menikmati pemandangan ya. Kayak gini itu enak buat tim yang suka tidur di perjalanan. Jadi naik kereta tidur, tahu-tahu besok pagi udah nyampe aja. Tapi itu nggak berlaku buat saya, soalnya saya ini paling susah tidur kalau di perjalanan, terutama di malam hari ya. Seperti yang udah sering saya bilang, kalau malam itu susah ngantuk, susah tidur. Giliran naik kereta siang-siang itu malah ngantuknya minta ampun. Mau lihat apa ya ini? Kelap-kelip doang.
Sebelum turun, periksa dan tertib kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Cirebon. Putar kamera dulu. Oke, saat ini kereta api Gajayana tiba di pemberhentian pertamanya stasiun Cirebon. Padahal baru naik kereta berapa jam ya, tapi udah lumayan pegel gimana ke Malang ya. Kereta Gajayana ini tadi berhenti atau tiba di stasiun Cirebonnya awal 3 menit ya. Kita dikasih waktu singgah di sini secara jadwal itu 5 menit, tapi karena dapat bonus waktu 3 menit jadi total 8 menit. Cirebon udara di luar hangat, di dalam lumayan sejuk sih. Ya, namanya juga Cirebon. Kalau Cirebon sejuk dingin itu kayak nggak afdol gitu Cirebon. Saat ini waktu menunjukkan pukul 21:39 atau belum jauh dari jam setengah 10 malam, tapi pencahayaan di dalam kabin kereta Gajayana ini sudah diatur ke dalam mode malam atau mode tidur ya. Jadi lampu utama dimatikan dan menyisakan ambient light yang remang-remang, dan itu buat saya salah satu night mode yang cakep di kereta eksekutif, salah satu yang paling nyaman terutama untuk mata yang mengantuk untuk tidur. Dan kebetulan saya saat ini duduk di ujung kebagian jatah untuk menikmati lampu ujung yang masih menyala terang benderang. Jadi kalau pengen tidur nyenyak yang nyaman itu ambillah di area tengah, itu enak banget buat tidur. Dan karena malam ini saya bertugas untuk membuat video perjalanan, jadi ya nggak apa-apa sih, nggak terlalu menikmati night mode-nya, dan ada pencahayaan tambahan, jadi videonya nggak remang-remang banget ya. Cukup memandang dari jauh nih, salah satu mode malam yang cantik banget. Meninggalkan Cirebon, kereta Gajayana mulai memacu lagi kecepatannya ya. Dan situasinya saat ini ternyata lebih tenang meskipun lebih digeber padahal ya. Mungkin ini juga pengaruh dari petak jalan yang dilalui. Jadi ada beberapa petak jalan yang gelodak-gelodak, yang relnya bising, ada yang lembut banget, ada yang tenang. Pokoknya itu tergantung dari petak jalan yang dilalui juga. Dan tadi pas ngecek kecepatan pas Gajayana melintas langsung stasiun Ciledug, tadi terpantau mencapai 115 km per jam. Kenapa bisa begitu? Karena di beberapa petak jalan tertentu kereta Gajayana ini mendapatkan kehormatan atau diperbolehkan untuk berlari sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Hal ini juga mengingat rangkaian kereta Gajayana ini sudah memiliki terrain Mark F. Jadi batas toleransi kecepatannya bisa sampai 120 km per jam. Ya namanya juga kereta mahal, kereta flagship, kereta bendera. Jadi ya harus memanfaatkan fasilitas ngebutnya ini juga.
tiba di mana nih? Puerto Rico, Purwokerto. Kita berdampingan dengan kereta Taksaka Hype Trip. Taksaka dari Yogyakarta tujuan Gambir diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Ini dia si kereta anak emasnya. Daerah operasi 6 pada khususnya dan PT Kereta Api Indonesia pada umumnya. Sampai dikasih gelar Hype Trip, dikasih livery spesial. Nih, hati-hati di jalan. Kereta api Gajayana ini sejatinya hanya singgah di stasiun Purwokerto selama 5 menit saja. Dari jam 23.25 sampai jam 23.30. Tapi karena Tapi karena kereta Gajayana ini tibanya kecepatan di stasiun Purwokerto, kecepatannya juga nggak main-main, sekitar 14 menit. Jadi kita punya waktu singgah, waktu tunggu di stasiun Purwokerto ini selama sekitar 19 menit. Ngebut kan ya? Apa tuh? Mumpung berhentinya lumayan lama, bisa jalan di luar kereta begini. Saya pengen menuju ke kereta makan deh kayaknya, mencari sesuatu. Nah, kereta makan Gajayana hari ini ada di antara eksekutif 4 dan 5. Kayaknya pintunya masuk lewat pintu eksekutif 5 sini nih. Kita pengen lihat kereta makan. Nuwun. Nah, ini dia kereta makannya. Ada musholanya juga. Jeng. Nah, ini suasana kereta makan atau kereta restorasi di KA Gajayana. Malam-malam gini, menjelang tengah malam udah lumayan sepi. Mari kita bawa kembali ke eksekutif 7. Ini hasil berburu saya barusan dari kereta makan. Sudah membawa pulang ke kursi saya 1 cup bakso enak. Ini harganya 25.000. Ini memang rasanya enak sih buat saya. Dan ini cocok juga dimakan pas suasananya sejuk di dalam kereta. Terus baksonya berkuah, hangat, dan pokoknya nikmat banget deh. Mari kita ngemil di tengah malam ini. Kereta Gajayana kembali ngebut di petak antara Kroya sampai sekitaran mana nih, nggak tahu, pokoknya selepas Kroya kembali ngebut lagi. Dan ternyata di petak ini kembali gelodak-gelodak, berguncang-guncang lagi, lebih kerasa daripada petak Cirebon Krupuk tadi lah ya, sekitaran itu. Jadi beneran ya, ini petak jalan relnya ini juga berpengaruh ke kondisi atau kestabilan atau enak gaknya suspensi kereta Gajayana ini. Ya, namanya juga new image. Gajayana tiba di Kebumen, ini berdampingan dengan kereta Singasari. Kereta Singasari ini berangkat dari Jakartanya 1 jam di depan Gajayana.
Tapi nanti tiba di Blitarnya duluan Gajayana hampir 2 jam. Ya, kalau ada harga ya. Harga tiketnya lebih mahal Gajayana, jadi inilah kekuatan harga tiket yang mahal ini. Duluan ya Singasari. Kok nggak semboyan 35? Halo? Perjalanan kereta Gajayana saat ini sudah tiba di stasiun Kuto Arjo, tibanya tepat sesuai jadwal. Kita dijadwalkan singgah di stasiun ini selama 5 menit. Ini ngemeng-ngemeng kereta apa sih? Apa ya? Pembangkitnya sih stainless steel, tapi kok K1-nya mild steel. Oke, kita meninggalkan Kuto Arjo dan oh walah, ternyata tadi yang ketemu nih, yang berada di samping kiri Gajayana ini adalah saudara kembarnya, tapi kembarnya kembar tambahan. Ini kereta Gajayana tambahan, meskipun pakai nama Gajayana, tapi jangan harap bukan kecepatan ya, durasi atau waktu tempuhnya sama kayak Gajayana reguler. Ini keretanya lumayan lemot. Saat ini kereta Gajayana tiba di kampung halaman tercinta di Yogyakarta dan tibanya sudah terlambat 10 menit. Jadi tadi selepas Kuto Arjo, kereta Gajayana ini sempat melaju terus kemudian tiba-tiba mengurangi kecepatan. Habis itu pergerakannya mulai tersendat-sendat dan inilah akhirnya terlambat 10 menitan. Kenapa ya tadi ya? Ada yang lagi bubuk manis, jadi ini armadanya kadang bisa dipakai Pramex, kadang juga bisa dipakai kereta bandara YIA nih. Nggak ngerti, tinggal ganti papan nama udah berubah wujud. Kereta Gajayana diberangkatkan kembali dari Yogyakarta dengan catatan keterlambatan 9 menit. Dan kalau arek-arek dulu pernah lihat saya naik kereta Jayakarta disusul Gajayana, nah giliran sekarang saya naik kereta Gajayana menyusul Jayakarta. Nah, ini contoh petak yang tergolong berisik ya. Suspensi tidak terlalu guncang, tapi ternyata petak ini berisik banget. Ini Jogja ke arah timur. Ini kondisinya pintu sudah tertutup. Saya di ujung ya dari tadi, tidak berpindah tempat. Di petak yang lain bisa lebih senyap, tapi di petak ini berisiknya minta ampun.
situasinya benar-benar bising ya, tapi semoga suara saya terdengar. Jadi saat ini kondisi kabin tidak terlalu dingin sih, bisa dibilang cuman sejuk-sejuk ringan yang biasa banget gitu. Untuk ukuran eksekutif menurut saya ini masih kurang sejuk. Padahal dulunya waktu Gajayana pakai rangkaian 2009, waktu kereta jendela pesawat itu saya kasih julukan kereta freezer atau kereta kulkas, saking dinginnya. Bahkan udah pakai jaket, pakai selimut pun masih bisa kedinginan. Ini saya pakai selimut karena fasilitas yang disediakan, jadi ya daripada nggak dimanfaatkan, ya mending saya pakai sekedar buat nutupin badan lah. Dan pengen mencoba istirahat sebentar biar nggak terlalu teler-teler banget ya. Baru juga turun ya, karena terlambatnya itu masih terbawa sampai Madiun, telat 10 menitnya tadi. Jadi di di stasiun pemberhentian berikutnya itu pasti singkat-singkat terus ya. Baru nyampe berangkat gitu. Jadi tadi kenapa sih pakai telat segala ya? Aduh, ya wis lah. Berangkat lagi. Situasi terkini di eksekutif 7 terpantau cukup lengang ya. Tadi ada beberapa penumpang yang turun, tapi ada juga yang naik meskipun tidak sebanyak penumpang yang turun. Dan suasana yang cukup lengang ini karena seperti yang awal tadi saya bilang ya, ini melawan arus. Di saat orang-orang kembali ke Jakarta, ini malah kabur dari Jakarta. Dan karena ini masih cukup pagi, kayaknya boleh lanjut istirahat lagi. Sebelum turun periksa kriteria bagaimana Bapak Anda pastikan tidak ada yang ketinggalan di dalam. Selamat pagi arek-arek. Saat ini perjalanan kereta namanya Gajayana. Aduh, baru tiba. Sudah tiba di stasiun Tulung Agung. Kayaknya udah mulai agak kecium-cium bau malangnya ya, dan sudah mulai terang langitnya. Seneng, jadi nanti bisa segera lihat pemandangan ya. Meskipun sisa-sisa pemandangannya tinggal dikit, tapi nggak apa-apa. Dan kita masih semangat untuk menuju ke Malang. Emang ini kereta apa ya? Jadi kalau arek-arek naik kereta Gajayana dari Jakarta ke Malang, arek-arek masih bisa menikmati pemandangan sekitar 1,5 jam ya, dari stasiun Tulung Agung hingga ke Malang nanti. Dan ngeliat pemandangan pagi ini kayak yang cakep banget, syahdu banget pemandangan paginya di sini itu, berkabut bener-bener kayak ada di dunia lain gitu deh pokoknya. Kayak yang berasa lebih dingin aja. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Blitar sebelum turun periksa teliti kemana bawaan Anda, pastikan tidak ada yang terlihat. 17 stasiun Blitar saat menuju Blitar duduk di kiri sisi stasiun.
Blitar. Dan karena nyampe Blitarnya pun masih terlambat, jadi bakalan tektok cepat banget. Udah ningnong-ningnong. Tuh persiapan lagi dan ya udahlah. Mau pas berhenti, mau turun nge-shoot apa kayak kayaknya nggak akan sempat terus gitu nanti sampai Malang. So, kereta Gajayana diberangkatkan kembali dari stasiun Blitar. Tadi tibanya terlambat 4 menit, tidak separah waktu awal-awal ya 10 menit. Berangkat kembali dari sini pun masih membawa keterlambatannya yang 4 menit itu. Bye Blitar. Jam 6 pagi, lampu utama dinyalakan kembali dan sekarang area dalam kabin kembali terang benderang. Kereta Gajayana melayani rute Jakarta-Malang itu sampai saat ini merupakan rute kereta terjauh ya, sebelum mungkin suatu saat akan tergantikan oleh kereta yang lain, nggak tahu. Dalam waktu sekitar 12,5 jam. Mungkin beberapa dari area-area yang nonton mikirnya Jakarta-Malang ternyata lama juga ya naik Gajayana 12,5 jam. Tapi 12,5 jamnya ini udah yang paling cepat loh. Coba kita bandingin sama kereta-kereta yang lain. Yang dari Gambir ada Brawijaya itu 13,5 jam. Kemudian kalau jalan ada Gajayana tambahan itu itu malah hampir 15 jam ya. Ini kereta eksekutif tapi lemot banget yang dari arah Jakarta. Kalau dari Pasar Senen kayak kemarin yang pernah saya naiki itu ada kereta Majapahit, itu sekitaran 15 jam kurang. Terus ada Jayabaya, dia 14 jam kurang. Keuntungannya Jayabaya itu dia dari Jakarta ke Surabayanya full Pantura, jadi lebih cepat. Dan ada yang jauh lebih lama lagi, kereta Matarmaja, kereta ekonomi yang waktu tempuhnya 16 jam. Jadi ya area-area bisa menentukan sendiri ya, mau yang cepat tapi mahal atau mau yang lebih murah tapi ya harus santai di jalan. Rupanya kereta eksekutif New Image ini belum berubah ya. Di awal-awal saya bilang sudah agak lebih nyaman, itu mungkin karena petaknya juga petak nyaman. Tapi rupanya nyampe timur sini ya masih gelodak-gelodak, masih loncat-loncat. Kok beda ya sama kayak ekonomi New Image itu, dia kemarin kok kayak yang udah jauh lebih nyaman gitu loh. Ini kenapa yang eksekutifnya nggak kayak gitu ya? Atau ya beda petak sih, memang beda jalur, tapi nggak tahu lagi deh. Yang pasti Gajayana masih gelodak-gelodak. Aduh.
Kalau di awal video tadi arek-arek dengar saya ngomong baru setelah 4 tahun akhirnya saya bisa naik kereta ini lagi, itu bener banget ya. Begitu saya cek di channel YouTube, terakhir kali saya naik Gajayana yang reguler itu sekitar akhir 2018, sudah menggunakan rangkaian New Image. Dan kenapa baru 4 tahun kemudian saya bisa naik lagi? Itu karena harga tiketnya yang semakin kesini semakin mahal. Hari ini saya bisa naik Gajayana karena dapat promo Ramadan Festif yang harganya 250.000 dibanding harga pada saat keberangkatan semalam atau kemarin sore itu 785.000 rupiah. Aduh, semakin nggak terjangkau kayaknya ya. Dan dengan adanya promo Ramadan Festif ini saya bisa menghemat sekitar 500.000, coba bayangin. Apalagi kalau dapat yang tarif flash sale-nya yang 100.000, saya bakalan lebih happy. Tapi dengan dapat yang 250.000 juga udah lumayan senang mengobati kerinduan saya naik Gajayana yang ya gitu deh ya. Dan saat ini kita sudah tiba di stasiun Kepanjen. Setelah yang tadinya terlambat, kita tiba di stasiun ini sedikit lebih awal dari jadwal. Mantap! Dengan membeli satu tiket kereta Gajayana, arek-arek akan mendapatkan hak 1 kali perjalanan di dalam kabin kereta eksekutif yang sama saat ini menggunakan armada New Image, yang dalam satu kabin ini kapasitasnya 50 penumpang, kursinya reclining seat, bisa diputer-puter searah perjalanan kereta maupun sesuai keinginan penumpang. Kabinnya sudah berbanyak cukup udara yang dilengkapi dengan apa aja? Ada TV di bagian atas, ada rak bagasi juga, ada meja kecil di dekat jendela, kemudian ada colokan listrik yang nggak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu. Terus ada footrest juga. Kalau dulunya footrestnya ini bisa ngelipat sendiri otomatis, yang itu bikin nggak nyaman. Kalau sekarang bisa diatur ketinggiannya pakai tuas. Terus juga dilengkapi dengan toilet di setiap ujung kabin. Terus apa lagi? Tak lihat-lihat kayaknya udah semua dimention ya. Dan bagaimana kira-kira kesimpulan hari ini setelah hampir menyelesaikan perjalanan dari Jakarta ke Malang? Kesimpulannya Gajayana masih gelodak-gelodak. Kayaknya dengan harga reguler ya, bukan harga promo yang saya beli ya. Harga reguler sampai saat ini menurut saya sudah layak. Gajayana mulai harus di-upgrade kenyamanannya. Di antara kereta-kereta lain yang sudah mendapatkan rangkaian stainless steel, ini Gajayana cukup tertinggal ya. Masih menggunakan seri New Image, yang menurut saya kenyamanan stainless steel itu masih lebih enak dibandingkan yang New Image. Dan kita akhirnya hampir menyelesaikan perjalanan hari ini. Terima kasih atas tiket promonya untuk PT Kereta Api Indonesia. Jangan lupa sering-sering ngasih tiket promo buat kita-kita ya. Malang Kota Lama ya, masih 1 petak lagi. Dan yuk kita bersiap dan selamat datang di Malang.
Welcome to Malang. Oke, dengan tibanya kereta Gajayana di stasiun Malang, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit.